Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Cetuh Lauru dengan NIM 2022-73115. Saat ini saya akan menjelaskan materi ekonomi teknik mengenai evaluasi investasi. Yang pertama, evaluasi investasi terbagi dalam 5 metode, yaitu Net Present Value atau NPV, yang kedua Annual Equivalent atau AE, yang ketiga Internal Rate of Return atau IRR, yang keempat Benefit Cost Ratio atau BCR, dan yang kelima Payback Period. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Net Present Value atau NPV. Net Present Value atau NPV adalah metode menghitung nilai bersih atau neto pada waktu sekarang atau present. Asumsi present yaitu menjelaskan waktu awal perhitungan bertepatan dengan saat evaluasi dilakukan atau saat periode tahun ke-0 dalam tahun investasi. Rumus Net Present Value itu yang pertama itu PWB sama dengan sigma T sama dengan 0 sampai N dari CBT dikalikan dengan FBPT. Yang kedua, PWB sama dengan sigma T sama dengan 0 sampai N dari CCT kali dengan FBPT. Dan yang ketiga, PWB sama dengan sigma T sama dengan 0 sampai N dari CVT dikalikan dengan FBP kali T. Di mana keterangannya PWB merupakan present worth of benefit, merupakan cash flow yang memperhitungkan benefit saja. Sedangkan untuk PWC merupakan present worth of cost, merupakan cash flow yang memperhitungkan cash out-nya saja. Di keterangan CB sama dengan cash flow benefit, CC sama dengan cash flow cost, CV sama dengan cash flow utuh atau benefit plus cost. BP merupakan faktor bunga present, sedangkan T merupakan periode waktu dan N merupakan umur investasi. Maka NPV sama dengan PWB dikurangi dengan PWC. Ada beberapa kriteria keputusan dari NPV, di mana jika NPV lebih dari 0 artinya investasi akan menguntungkan atau layak, atau feasible. Sedangkan jika NPV kurang dari 0, artinya investasi tidak menguntungkan atau tidak layak, atau unfeasible. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. PT Sinar Mulia sedang mempertimbangkan untuk membeli sebuah alat berat baru, yaitu sebuah bulldozer. Diperkirakan biaya investasi awal untuk pembelian bulldozer tersebut adalah 700 juta. Dengan adanya bulldozer baru ini, perusahaan memperkirakan akan mendapatkan peningkatan pendapatan proyek sebesar 240 juta per tahun selama masa pakainya. Biaya operasional dan pemeliharaan bulldozer diperkirakan sebesar 50 juta per tahun. Masa pakai ekonomi bulldozer diperkirakan ada 5 tahun. Pada akhir tahun kelima, bulldozer tersebut diperkirakan dapat dijual kembali dengan nilai sisa atau residu sebesar 100 juta rupiah. Jika suku bunga rata-rata selama umur investasi adalah 10%, hitunglah net present value atau NPV dari pembelian bulldozer ini. Diketahui investasi atau I sebesar 700 juta rupiah, annual benefit atau AB sebesar 240 juta rupiah per tahun, annual cost atau AC sebesar 50 juta rupiah per tahun, nilai sisa atau S sebesar 100 juta, umur investasi atau N sama dengan 5 tahun, suku bunga sebesar 10% per tahun. NPV sama dengan min I tambah AB kali P per A, I, N, kurang AC kali P per A, I, N, tambah S kali P per F, I, N. Sama dengan min 700 juta tambah 240 juta dikalikan dengan P per A, 10,5 dikurang 50 juta kali P per A, 10,5 tambah 100 juta kali P per F, 10,5. Sama dengan 700 juta ditambah dengan 240 juta dikalikan dengan 3,7908, di mana didapat dari tabel suku bunga P per A 10% dan N yang kelima, kurang 50 juta dikalikan dengan 3,7908 tambah 100 juta dikalikan dengan 0,6209, dapat dari tabel suku bunga 10%, P per F, dan N yang kelima. Sama dengan min 700 juta ditambah dengan 910 juta, kurang 190 juta ditambah dengan 62 juta, sama dengan 82 juta. Maka 82 juta lebih dari 0, artinya investasi menguntungkan atau layak atau feasible. Selanjutnya untuk metode yang kedua yaitu annual equivalent atau AE.
Annual equivalent atau AE merupakan seluruh aliran cash yang didistribusikan secara merata pada setiap periode waktu sepanjang umur investasi, baik cash in maupun cash out. Selanjutnya itu rumus annual equivalent. Yang pertama, yaitu EUAB sama dengan sigma T sama dengan 0 sampai N dari CBT kali FBAT. Yang kedua, EUAC sama dengan sigma T sama dengan 0 sampai N dari CCT dikalikan dengan FBAT. Yang ketiga, AE sama dengan sigma T sama dengan 0 sampai N dari CVT dikalikan dengan FBAT. Di mana EUAB merupakan equivalent uniform annual of benefit, merupakan hasil pendistribusian secara merata dari cash in menghasilkan rata pendapatan per tahun. Sedangkan EUAC atau equivalent uniform annual of cost merupakan hasil pendistribuan secara merata dari cash out. Keterangannya yaitu CB sama dengan cash flow benefit, CC sama dengan cash flow cost, CF sama dengan cash flow utuh atau benefit plus cost. FBA sama dengan faktor bunga anual, T sama dengan periode waktu, dan N merupakan umur investasi. Maka AE sama dengan EUAB dikurangi dengan EUAC. Terdapat kriteria keputusan, yaitu yang pertama, jika AE lebih dari 0, artinya investasi akan menguntungkan atau layak, atau feasible. Sedangkan jika AE kurang dari 0, artinya investasi tidak menguntungkan, atau tidak layak, atau unfeasible. Kita masuk pada contoh soal. PT Sinar Mulia sedang mempertimbangkan untuk membeli sebuah alat berat baru, yaitu sebuah bulldozer. Diperkirakan biaya investasi awal untuk pembelian bulldozer tersebut adalah 700 juta rupiah. Dengan adanya bulldozer baru ini, perusahaan memperkirakan akan mendapatkan peningkatan pendapatan proyek sebesar 240 juta rupiah per tahun selama masa pakainya. Biaya operasional dan pemeliharaan bulldozer diperkirakan sebesar 50 juta per tahun. Masa pakai ekonomis bulldozer diperkirakan adalah 5 tahun. Pada akhir tahun kelima, bulldozer tersebut diperkirakan dapat dijual kembali dengan nilai sisa atau residu sebesar 100 juta rupiah. Jika suku bunga rata-rata selama umur investasi adalah 10%, itulah annual equivalent atau AE dari pembelian bulldozer ini. Diketahui, yang pertama investasi atau I sama dengan 700 juta, annual benefit atau AB 240 juta rupiah per tahun, AC sama dengan 50 juta rupiah per tahun, nilai sisa atau E sama dengan 100 juta, investasi sama dengan 5 tahun, bunga sama dengan 10% per tahun. Di mana AE sama dengan min I kali A per P, I, N, tambah AB dikurangi AC dikalikan dengan P per A, I, N, tambah S kali A per F, I, N. Min 700 juta dikalikan dengan A per P, 10,5 ditambah dengan 240 juta dikurangi dengan 50 juta tambah 100 juta dikalikan dengan A per F, 10,5. Min 700 juta dikalikan dengan 0,2638 didapat dari tabel suku bunga 10%, A per P, dan N yang kelima. Tambah dengan 210 juta kurang 50 juta tambah 100 juta dikalikan dengan 0,1638 didapat dari tabel suku bunga 10% pada A per F dengan N yang kelima. Sama dengan min 145 juta ditambah 240 juta kurang 50 juta tambah 16,38 juta. Sama dengan 21 juta 380 ribu rupiah. 21,38 juta lebih dari 0, artinya investasi menguntungkan atau layak atau feasible. Selanjutnya untuk metode yang ketiga yaitu internal rate of return atau IRR. IRR merupakan seluruh arus masuk dan keluar suku investasi sama dengan 0. Mengukur tingkat pengembalian modal sendiri dalam menjalankan usaha. Untuk rumus IRR sama dengan IRR sama dengan NPV sama dengan sigma T sama dengan 1 sampai N dari CT per 1 tambah R dipangkatkan T kurang C0, di mana CT merupakan arus kas bersih selama periode waktu, R tingkat diskonto, N umur investasi, C0 merupakan total biaya investasi awal. Masuk pada contoh soal,
Sebuah perusahaan berencana melakukan investasi sebesar 140 juta. Investasi ini diperkirakan akan menghasilkan arus kas masuk sebesar 22 juta setiap tahun selama 6 tahun. Diketahui nilai NPV dengan tingkat diskonto 12% adalah 6.649.000 dan dengan tingkat diskonto 15% adalah min 659.000. Hitunglah nilai internal rate of return investasi tersebut. Kita gunakan rumus interpolasi linear untuk IRR. IRR sama dengan I1 tambah NPV1 per NPV1 kurang NPV2 kali I2 kurang I1. Keterangannya, I1 sama dengan 12%, I2 15%, NPV1 sama dengan 6.649.000, NPV2 sama dengan min 659.000. Kemudian kita substitusikan nilai IRR sama dengan 12% tambah 6.649.000 bagi 6.649.000 kurang min 659.000 kali 15% kurang 12%. IRR sama dengan 12% tambah 6.649.000 dibagi 7.308.000 kali 3%. IRR sama dengan 12% tambah 0,91 kali 3% sama dengan 12% tambah 2,73% sama dengan 14,73%. Jadi IRR investasi tersebut adalah sekitar 14,73%. Benefit cost ratio atau BCR adalah rasio yang membandingkan nilai sekarang dari manfaat atau benefit dengan nilai sekarang dari biaya atau cost suatu proyek atau investasi. Metode BCR memberikan penekanan terhadap nilai perbandingan antara aspek manfaat atau benefit yang akan diperoleh dengan aspek biaya dan kerugian yang akan ditanggung atau cost dengan investasi tersebut. Selanjutnya yaitu untuk rumus benefit cost ratio atau BCR. BCR sama dengan sigma benefit per sigma cost. BCR sama dengan benefit per cost. Kemudian terhadap present, yaitu BCR sama dengan sigma T sama dengan 0 sampai N dari CBT dikalikan dengan FBPT dibagi dengan sigma T sama dengan 0 sampai N dari CCT dikalikan dengan FBPT. Itu sama saja dengan BCR sama dengan PWB per PWC. Kemudian terhadap annual, BCR sama dengan sigma T sama dengan 0 sampai N dari CBT dikalikan dengan FBAT dibagi dengan sigma T sama dengan 0 sampai N dari CCT dikalikan dengan FBAT. Itu sama saja dengan BCR sama dengan EUAB per EUAC, di mana keterangannya CT sama dengan arus kas bersih selama periode waktu, R sama dengan tingkat diskonto, N sama dengan umur investasi, C0 sama dengan total biaya investasi awal. Terdapat kriteria keputusan BCR, yaitu jika BCR lebih dari 1, artinya investasi akan menguntungkan atau layak, atau feasible. Jika BCR kurang dari 1, artinya investasi tidak menguntungkan atau tidak layak, atau unfeasible. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membeli peralatan baru seharga 30 juta. Dengan peralatan baru itu bisa dilakukan penghematan sebesar 400.000 selama 5 tahun. Pada akhir tahun kelima, peralatan itu memiliki nilai jual sebesar 35 juta. Apabila suku bunga tersebut sebesar 10% per tahun, hitunglah benefit cost ratio dari pembelian peralatan baru tersebut. Di mana diketahui investasi atau I sama dengan 30 juta, annual benefit atau AB sama dengan 400.000, umur investasi atau N sama dengan 5 tahun, suku bunga atau I sama dengan 10% per tahun, nilai jual atau F sama dengan 35 juta. Diketahui PWC sama dengan 30 juta, kemudian yang dicari adalah PWB. PWB sama dengan AB kali P per A, I, N, tambah F dikalikan dengan P per F, I, N. 400.000 dikalikan P per A, 10,5, tambah 35 juta dikalikan P per F, 10,5. 400.000 dikalikan dengan 3,791 didapat dari tabel suku bunga 10% pada P per A dan N yang kelima. Tambah 35 juta dikalikan dengan 0,6209 didapat dari tabel suku bunga 10%
pada paper F dan N yang kelima, sama dengan 1.516.400 ditambah 21.731.500 sama dengan 23.247.900. Maka BCR sama dengan PWB per PWC. PWB sama dengan 23.247.900, PWC sama dengan 30 juta. Maka 23.247.900 dibagi dengan 30 juta. Didapatkan 0,775. Kurang dari 1, maka investasi tersebut tidak layak. Selanjutnya untuk metode yang terakhir yaitu payback period atau PP. Payback period atau PP adalah periode waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi awal yang telah dikeluarkan oleh investor hingga modal tersebut kembali utuh. Dengan kata lain, ini adalah lama waktu agar dana yang diinvestasikan bisa kembali melalui arus kas yang dihasilkan proyek atau bisnis. Rumus payback period adalah payback period sama dengan investasi awal per arus kas dikalikan dengan 1 tahun. Masuk pada contoh soal, sebuah perusahaan melakukan investasi sebesar 50 juta dan menghasilkan arus kas sebesar 25 juta per tahun. Maka payback period sama dengan 50 juta dibagi dengan 25 juta. Dihasilkan 2 tahun. Artinya modal akan kembali dalam 2 tahun. Sekian dari penjelasan singkat saya mengenai materi evaluasi investasi. Semoga dapat bermanfaat ya. Dadah.